Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Raihana dengan NIM 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai review jurnal survei konsumsi pangan terkait penelitian terkini non-konvensional. Ini adalah artikel pertama yang saya temukan dengan judul Development of Preliminary Validity of an Indonesian Mobile Application for a Balanced and Sustainable Diet for Obesity Management. Ini adalah identitas jurnalnya. Nah, pada artikel ini memang yang dibahas adalah mengenai aplikasi mobile bernama It's Up, yang mana dia ini mencatat konsumsi pangan harian, food diary, dan juga dia mengestimasi energi dan juga zat gizi yang dikonsumsi, serta memberikan edukasi gizi. Dia diadaptasi dari Indonesian Food Composition Table atau DKBM dan juga Nutri-Survey, dan dia juga digunakan daftar makanan penukar, serta ada model pencatatannya itu self-report. Dan cara penggunaannya adalah pengguna memilih jenis makanan dari database aplikasinya, kemudian nanti menentukan porsinya yang dimakan, kemudian nanti aplikasi tersebut akan mengkonversi ke energi dan juga zat gizi dari makanan tersebut, dan datanya akan tersimpan. Nah, instrumen yang ada atau fitur-fitur yang ada yang pertama adalah kuesioner fitur-fitur yang tersedia. Yang pertama food diary digitalnya, kemudian ada database makanan, kemudian ada fitur estimasi zat gizi, dan juga fitur edukasi gizinya. Nah, memang media atau alat bantu yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dari aplikasi ini yaitu tidak digunakan fotografi, maksudnya tidak difoto makanannya, hanya dimasukkan saja. Tapi memang ada tampilan daftar makanan lengkap, kemudian opsi porsinya, hingga database nutrisinya. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya, yang pertama ini ada validasi. Jadi di artikel ini dijelaskan ada 4 ahli yang validasi agar It's Up ini layak sebelum diluncurkan. Kemudian setelah itu ada uji coba ke pengguna, jadi ada 31 peserta yang diikut sertakan dalam pengujian aplikasi ini. Nah, kelebihan dari kekurangannya yang pertama memang karena ini berbasis database makanan Indonesia sehingga bisa digunakan atau aplikatif bagi masyarakat Indonesia. Kemudian juga dia mudah diaplikasikan, mudah dipakai aplikasinya, serta dia memberikan edukasi. Jadi bukan hanya menggambarkan food diary harian, kemudian ada energi yang dikonsumsi, tetapi juga diberikan tips-tips terkait edukasi gizinya. Tapi kekurangannya atau kelemahannya ini tidak ada validasi terhadap metode referensinya, karena tadi tidak pakai food photography atau yang lainnya, dan bisa juga self-reportingnya itu ada bias, karena memang tadi pelaporannya adalah dengan cara self-reporting. Nah, terkait validasi dan reproducibilitasnya, memang ini hanya melakukan content validity dan juga face validity, jadi tidak ada uji validitas terhadap metode bakunya, dan juga tidak ada uji reproducibilitasnya. Jadi memang It's Up ini kalau dari sisi isi dan juga tampilannya itu valid, tapi belum valid sebagai alat pengukuran yang bisa dibandingkan dengan metode klasik. Kemudian pada artikel kedua, di sini memang berbeda dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi mobile application, sedangkan yang saya temukan yang kedua ini adalah dia wearable device. Jadi dia merupakan gelang, wristband gitu. Dan ini spesifiknya model Go B2 dan Heal B. Jadi memang sistem wearable ini itu untuk mengukur intake kalori harian secara otomatis. Jadi wristbandnya dipakai oleh pengguna di pergelangan tangan mereka. Ini juga penggunaannya bersamaan dengan mobile app yang disinkronasikan dengan gelang tadi, dengan wristband tadi, dan ini bukan metode self-report karena sensor based estimation. Nah, instrumen yang digunakan memang Go B2 Smart Band ini alat utamanya, jadi digunakan di tangannya untuk mendeteksi sinyal terkait asupan nutrisi. Terus kemudian dilakukan juga, maksudnya disambungkan dengan mobile app tadi yang berfungsi mensinkronkan data dari gelangnya, sehingga penggunanya akan diarahkan untuk mengambil screenshot dari aplikasi setiap hari, agar ini bisa diteliti, bisa ditindaklanjuti atau dibahas lebih lanjut oleh tim penelitinya. Jadi memang wristband ini itu belum bisa digunakan, maksudnya ini masih dalam tahap pengembangan, jadi memang belum digunakan secara luas, belum bisa diaplikasikan. Makanya di artikel ini disebutkan ada pelaporan atau pencatatan melalui aplikasi mobile app tadi untuk penyelarasan antara sensor dari wristband-nya tadi dengan yang sebenarnya mereka konsumsi melalui screenshot tadi. Nah, tapi memang di sini dilakukan dengan metode referensi yaitu food weighing. Jadi memang dibandingkan dengan makanan yang ditimbang seperti itu, dan database yang digunakannya adalah USDA, jadi bukan DKBM atau bukan TKPI atau bukan Nutri-Survey Indonesia, jadi memang agak kurang aplikatif bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini prosedur penelitiannya pertama-tama ada rekrutmen partisipan, ini yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusinya, kemudian peserta tersebut diberikan instruksi mengenai pemakaian perangkatnya, kemudian dilakukanlah periode pengamatan. Nah, kelebihannya memang wristband ini pengukurannya otomatis dan juga bisa dimonitoring secara real time, tapi masih banyak sekali yang perlu dikembangkan dari alat ini. Yang pertama, variabilitasnya tinggi dan akurasinya rendah, kemudian sering bisa saja ada potensi untuk sinyal hilang, kemudian masalah dengan baterainya, charging, dan segala macamnya, serta beban pengguna
yang menggunakan alat wristband tadi. Sehingga strategi yang bisa dilakukan adalah untuk melakukan instruksi pengecekan posisi gelang dan juga pengisian daya agar baterai tadi tidak ada masalah di charging ataupun di sinyal hilang, kemudian juga monitoring harian oleh tim risetnya sehingga bisa digunakan secara aplikatif dan digunakan lebih lanjut bukan hanya dalam tahap pengembangan. Seperti itu. Sedangkan untuk validasi dan reprodusibilitasnya ini sudah dilakukan metode pembanding, tapi memang karena ini masih dalam tahap pengembangan, maksudnya belum dalam aplikasinya digunakan secara real time, maksudnya secara real alat ini, jadi memang masih belum bisa dilakukan. Jadi memang dari kedua artikel tadi, itu memang menyoroti pemanfaatan teknologi digital terkait survei konsumsi pangan. Artikel pertama tadi digunakannya melalui mobile apps, yaitu Eats App, dan yang kedua tadi menggunakan wearable device, yaitu gelang wristband. Nah, memang secara keseluruhan kedua artikel tersebut itu menegaskan bahwa pendekatan digital itu juga mampu memberikan atau mampu memberikan pencatatan konsumsi yang lebih real time, mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual atau yang biasa dilakukan dengan metode konvensional wawancara, dan bisa berpotensi melengkapi metode klasik. Namun memang keduanya tetap membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan ketepatan estimasi porsi, kemudian identifikasi jenis makanan, dan hal-hal lainnya. Baik, itu tadi ini yang dapat saya sampaikan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.